Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di acara video season 3 Tanya Jawab Iman Kristen atau CIK pada episode ke-21. Di episode kali ini kita bersama-sama belajar memahami sebuah kata yang sangat keren di Indonesia, yaitu kata kafir, yang terkadang disertai dengan tindakan bom bunuh diri. Kata yang sedemikian lantang diucapkan banyak penceramah agama tertentu terhadap orang di luar agama mereka. Semakin kencang penceramah tersebut mengucapkan kata kafir ditambah dengan bumbu hinaan, maka ceramahnya akan semakin laku. Sayang, tingkat pemahamannya sangat terbatas dan selalu dilapisi yang memperlihatkan dia berlindung di balik lapis kaidah agamanya, walaupun dalam beberapa situasi sudah dalam posisi offside. Tetapi dia tetap tidak peduli karena merasa tidak akan ada aparat yang berani menyentuhnya. Bila ada pejabat atau orang yang waras berpikir hendak menegur, maka penceramah itu dengan mudah mengatakan munafik. Padahal baru sebatas dalam pikiran hendak menegur. Yah, sangat menggelikan juga sebenarnya. Aparat sangat ketakutan bila dikatakan munafik. Ini memperlihatkan bahwa aparat tersebut tidak pernah merasa bahwa dia menjabat dikarenakan diberi Tuhan wewenang untuk menjalankan tugasnya. Dan dia memperoleh wewenang tersebut dengan legal. Sementara banyak penceramah tidak jelas siapa yang mengangkatnya. Pejabat ini memperlihatkan tentang dirinya sendiri betapa jauh sebenarnya hubungan dia dengan Tuhan. Dan sayangnya, pejabat seperti ini sangat banyak di Indonesia. Sangat jelas, para pejabat ini memperlihatkan rasa minder dan merasa tingkatannya di bawah orang-orang yang berseragam jubah agama. Terkadang, dalam situasi seperti ini, terjadi simbiosa saling menguntungkan. Si pejabat melakukan pembiaran untuk memperkuat posisinya, kalau perlu untuk meraih posisi yang lebih tinggi lagi. Melihat situasi Indonesia yang selalu seperti ini, maka sulit diharap kalangan minoritas di Indonesia bisa terjamin kebebasannya. Padahal Jokowi sendiri sudah memberikan support kepada para pejabat, tidak perlu sowan ke para tetua ormas ketika akan menjabat di suatu wilayah. Tetapi himbauan tinggallah himbauan. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa belajar banyak juga, semua orang yang bernalar sehat akan memahami bahwa seluruh agama yang ada di kolong langit ini akan mengatakan semua agama di luar agamanya sendiri adalah agama kafir.
itu sudah sangat pasti. Sekali lagi saya katakan, kenyataan itu tidak perlu dipelajari. Jadi, memanglah hanya orang yang berpikiran sempitlah yang akan mengatakan kafir kepada orang lain, atau orang yang hanya sok-sokan di tengah mayoritas, atau mungkin orang tersebut bukan berpikiran sempit, tetapi memang sengaja untuk menimbulkan jurang cara pandang yang semakin lama akan memungkinkan timbulnya gesekan. Tindakan yang disengaja ini tentunya harus dapat dilihat dengan jeli oleh para aparat berwenang dari segala lapisan untuk mengambil sikap tegas. Sikap tegas ini sangat diperlukan dikarenakan menimbulkan ketidaknyamanan pada banyak orang yang tidak setuju dengan cara pengungkapan yang terlalu vulgar di depan umum. Bila aparat tetap melakukan pembiaran-pembiaran yang terus-menerus, maka yang akan terjadi adalah bara api yang semakin masif di elemen masyarakat, yang suatu saat akan mengancam keutuhan NKRI. Saudara-saudara yang terkasih, di Alkitab, kata kafir ditemukan hanya 3 kali, yaitu 1 kali di kitab Perjanjian Lama, di kitab Bilangan 23 ayat 9, dan 2 kali di kitab Perjanjian Baru, di Matius 5 ayat 22 dan Galatia 2 ayat 14. Dari jumlah yang sangat sedikit ini, dari ribuan ayat di Alkitab memperlihatkan bahwa kata ini tidaklah sebegitu penting. Dan pemakaiannya juga bukan dalam sebuah konteks yang perlu diinterpretasi dengan seksama. Artinya, tidaklah lebih dari sebuah kata yang biasa. Jadi hanya sekedar menunjukkan keadaan seseorang. Sama halnya dengan kata jahat, suci, baik, dan lain-lain. Sekalipun demikian, kata ini bila diucapkan dengan keras, maka maknanya akan berubah menjadi menghakimi seseorang. Dan hukumannya sangat jelas di Matius 5 ayat 22. Di kitab Bilangan, kata kafir ini diarahkan kepada kaum yang tidak menyembah Tuhan bangsa Israel, yang di dalam konteksnya di kemudian hari lebih dipahami sebagai cara hidup di luar orang Yahudi. Jadi, pendefinisiannya adalah secara umum, sama seperti yang diperlihatkan di kitab Galatia. Sebenarnya, pemakaian istilah kafir ini bisa dibakukan menjadi pemakaian secara umum, karena memang dengan satu kata bisa mewakili sebuah penjelasan yang relatif kompleks. Hal ini bisa sama-sama dipahami oleh semua orang tanpa ada rasa ketersinggungan. Sebab memanglah pemakaian kata ini adalah hak semua orang. Jadi, jangan ada pihak yang kebakaran jenggot bila kata tersebut diucapkan kepada pihak mereka yang suka mengkafir-kafirkan orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa di kalangan Kristen tidak terlihat sama sekali mau mengucapkan umpatan kata kafir seperti di atas? Apakah karena masyarakat Kristen tidak berani disebabkan hanya minoritas? Dari sisi manusia, seluruh umat agama manapun pemikirannya akan sama, yaitu adanya rasa rela mati demi agama dan Tuhannya. Namun, rasa seperti itu sudah lama ditinggalkan orang Kristen.
Rasa seperti itu yang dulu melanda Kristen pada zaman kegelapan. Sebagai gambaran, pada zaman itu kita mengambil situasi ketika perang salib yang terjadi di abad 11 sampai 13. Perang yang berkepanjangan antara Kristen dan Islam. Apakah perang hanya meliputi itu? Sebenarnya tidak. Perang antara negara Kristen melawan negara Kristen yang tidak mendukung perang salib juga terjadi. Kalangan yang tidak mendukung ini dituding sebagai negara kafir atau negara munafik. Dan yang menyebutkan adalah kalangan Kristen juga. Padahal sangat terang benderang negara tersebut adalah negara Kristen. Perang salib juga dipakai sebagai istilah ketika terjadi pertempuran di abad ke-16 untuk melawan sekte Kristen yang sesat, bidat-bidat, dan kalangan pagan. Kejadian-kejadian ini sering dikaji pada tahun-tahun sesudahnya. Dan hasilnya, kalangan Kristen sangat malu dengan kenyataan perang yang ada pada saat itu. Orang Kristen merasa malu bahwa dengan mengkafirkan orang lain, ini artinya murka Tuhan sudah berada di hadapannya. Karena pada saat mengucapkan itu, kita sudah mengerdilkan Tuhan. Tuhan dan agamanya tidak perlu dibela. Dia terlalu tinggi, dibela oleh orang yang penuh dilumuri dosa. Apapun alasan yang dikemukakan orang tersebut, hasilnya akan sama. Dia menghina Tuhan. Berabad-abad kalangan Kristen merenung diri, terpaku merenungi kitab sucinya, merenungi Tuhan. Alkitab menelanjangi setiap orang Kristen. Alhasil, tiap negara di dunia bangkit membenahi dirinya sendiri dari perang yang memporak-porandakan. Sampai suatu saat, kalangan Kristen kembali tersentak. Di abad ke-15 sampai 16, kalangan Kristen kembali lagi memasuki zaman kegelapan yang segera diantisipasi dengan langkah lugas. Kebijakan-kebijakan gereja yang tidak alkitabiah dengan segera diakhiri oleh kalangan pimpinan agama di Vatikan setelah dipicu oleh protes Martin Luther. Apakah zaman kegelapan sudah selesai? Ternyata belum. Muncul kembali dalam bentuk yang jauh lebih halus dan terbatas hanya di kalangan Kristen di abad 18 sampai 19. Fenomena ini berawal dari banyaknya komunitas-komunitas Kristen yang keliru menginterpretasikan Alkitab. Mereka hanya mau bergaul dengan komunitasnya sendiri atau maksimal dengan komunitas yang serupa. Mereka cenderung mengisolir diri dari dunia luar. Mereka membuat tatanan hukum sendiri, cenderung tidak mau terlibat dengan hukum negara, termasuk menjalankan wajib militer, pajak, menghindari sistem perbankan, dan banyak lainnya. Mereka merasa sudah cukup menjalankan hukum Tuhan. Memang, dikarenakan komunitas ini cenderung hidup menyendiri, maka pengaruhnya tidak terasa terlalu jauh. Mereka hanya ingin hidup damai dan menjauhkan diri dari keonaran. Tetapi, meskipun demikian, pola pemikiran komunitas ini banyak yang tertanam di benak tiap anggotanya, dan sekali waktu tidak terhindarkan muncul ke permukaan secara individual. Tetapi secara keseluruhan, komunitas ini jauh dari kata meresahkan masyarakat lainnya.
Sekalipun tidak mengganggu kehidupan secara umum, pihak gereja tetap memandang perlu meluruskan setiap ajaran yang melenceng dari ajaran kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat dari penjabaran di atas, kehidupan orang Kristen berkembang semakin baik, yang berangkat dari rasa malu karena pernah berada di sisi kelam zaman kegelapan, yang dengan sombongnya mencoba mengambil alih otoritas Tuhan. Kematangan umat Kristen dalam mengenali Tuhanlah yang membuat kalangan Kristen hidup lebih tenang, jauh dari sikap emosional dan arogan. Inilah yang membuat kalangan Kristen sangat berpikiran terbuka. Terbukanya cakrawala berpikir orang Kristen tidak lepas dari Alkitab yang memerintahkan melepaskan seluruh kuk yang memperhamba manusia. Kuk atau beban yang berupa peraturan yang membuat kehidupan manusia semakin rumit akibat salah menempatkannya. Kuk ini bukan sebagai referensi lagi untuk bisa mendekat atau mendapat perkenanan Tuhan, tetapi kasih karunia keselamatan yang dianugerahkan Tuhan yang meletakkan kuk atau peraturan itu pada tempat yang semestinya. Menjadi hanya sekedar peraturan yang menuntun manusia untuk melakukan hal yang benar. Karena orang Kristen sudah paham bahwa kuk itu tidak akan pernah bisa membuat manusia menjadi benar di hadapan Allah. Puncak dari kuk adalah hukum Taurat. Hukum yang tidak akan pernah bisa dilakukan manusia seluruhnya. Padahal hukum Taurat tidak bisa dipilih-pilih yang mana yang hendak kita lakukan. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan dengan jelas, gagal melakukan hukum Taurat walau hanya satu buah, ini berarti gagal atas keseluruhannya. Lebih keras lagi Alkitab bersaksi hukum Taurat adalah benar, tetapi tidak bisa membenarkan manusia di hadapan Allah. Penyebabnya sangat sederhana. Sekuat apapun kita melakukan hukum Taurat, dosa tetap ada di dalam diri kita. Bila dosa masih ada, kebenaran tidak ada di dalam kita. Dosa ini hanya bisa dihapus melalui proses pengudusan oleh Yesus Kristus. Jadi, memang tidak ada kaitan dengan upaya manusia untuk meraih sorga. Semua hanya anugerah Tuhan. Inilah yang membuat umat Kristen tampak lebih terbuka dalam pemikiran dan tindakan. Semua hanya berserah pada kehendak Tuhan. Istilah hanya seizin Tuhan adalah istilah yang berawal dari kekristenan. Salah satunya dapat kita lihat di Yakobus 4 ayat 15. Saudara-saudara yang terkasih, jadi sangatlah jelas sekarang mengapa orang Kristen tidak tertarik dengan istilah mengkafir-kafirkan orang lain, sekalipun kata itu ada tertulis di Alkitab. Apalagi sampai melakukan hasutan untuk melakukan bom bunuh diri. Sungguh di luar nalar bila ada orang mengamini sebuah tindakan untuk menghilangkan nyawa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebaiknya yang mengajarkan harus memberi contoh lebih dahulu melalui dirinya sendiri untuk melakukan bom bunuh diri itu.
Kalau di kalangan Kristen dikenal istilah agar menjadi pelaku firman. Jadi, tidak cukup hanya sekedar membaca, mendengar, dan mengajarkan firman. Inilah yang membuat para pengkhotbah Kristen memiliki posisi yang begitu dihormati, dikarenakan dia dituntut menjadi panutan yang baik berdasarkan kebersihan hati, sebagaimana yang telah diajarkan panutan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kegagalan banyak pengajar Kristen, sehingga mereka murtad dari kekristenan. Mereka bebas melakukan hasrat jasmaninya yang selama ini dianggapnya terbelenggu karena mengikuti Kristus. Ya, memang mereka tidak cocok sebagai Kristen, karena sorga kekristenan adalah keselamatan rohani, bukan pemuasan jasmani. Kristus telah terlebih dahulu mencegah melakukan ucapan sumpah serapah, karena Tuhan akan menimpakan hukumannya bagi yang mengatakannya. Di samping itu, memang orang Kristen juga sudah sangat jauh meninggalkan hal tersebut. Bahkan cenderung tidak terpikirkan lagi. Semua dikarenakan orang Kristen seluruhnya semakin memahami Alkitab. Bagi kekristenan, keselamatan bukanlah bersifat kolektif atau bersama-sama, melainkan bersifat personal. Sejauh mana pengenalan kita pada Tuhan? Sejauh apa tingkat keakraban pribadi dengan Tuhan? Sangatlah sulit saat ini menemukan pengkhotbah Kristen yang berkhotbah secara sembarangan, karena para pengkhotbah Kristen memiliki tugas langsung dari Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan, dan mereka adalah orang pilihan yang takut kepada Tuhan. Sebelum memulai melayani sesuai dengan tugas masing-masing, seluruh orang yang bertugas bersama-sama berdoa memohon penyertaan Tuhan. Di samping itu, orang Kristen juga akan sangat mudah menilai bila seorang pengkhotbah sembarangan di mimbar. Ini dikarenakan hampir semua orang Kristen mengenal Alkitabnya. Besar kemungkinannya pengkhotbah tersebut akan mendapat teguran dan akan digembalakan selama beberapa waktu lamanya sebelum mendapat penugasan kembali. Inilah bagian dari ukhuwah Kristenia, menjaga saudara sepersekutuan dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, sekalipun ajaran itu muncul dari kekristenan itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersaat teduh sejenak.